Penilaian tersebut tentu tidak berdasar, bahkan cenderung berkesan tuduhan yang berbau fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Haji Muhammad Yusuf Kalla atau akrab disapa dengan Pak JK berceramah pada acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 12 Mei 2023. Saya tidak tahu persis apa judul dari ceramah beliau. Namun satu hal yang dapat saya tangkap isi ceramahnya setidaknya berisi tentang problematika yang tengah dihadapi oleh Muslim Indonesia. Di dalam ceramahnya itu, Pak JK ada menyebut dominasi warga Tionghoa terhadap ekonomi Indonesia yang mencapai 50% dengan jumlah mereka katanya 4,5%. Ceramahnya ini kemudian dinilai oleh salah seorang politisi PSI, Ade Armando, sebagai sebuah pernyataan yang dapat membelah masyarakat dan menimbulkan rasa kebencian terhadap etnis Tionghoa. Jika disimak keseluruhan isi ceramah dan menengok kembali track record Pak JK, penilaian tersebut tentu tidak berdasar, bahkan cenderung berkesan tuduhan yang berbau fitnah. Pak JK dikenal oleh Obama sebagai juru damai. Negeri kita ini pernah dilanda beberapa konflik, diantaranya Poso, Ambon, dan yang terlama adalah konflik antara pemerintah pusat, maksud saya pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Semuanya itu diselesaikan secara baik oleh Pak JK. Pengungkapan fakta objektif mengenai dominasi ekonomi Indonesia oleh etnis Tionghoa mestinya dipandang sebagai hal yang menginspirasi Muslim Indonesia untuk memupuk jiwa entrepreneurship-nya. Pak JK di awal ceramahnya menyebutkan bahwa kemajuan suatu bangsa dan negara dimulai dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang menjadi inovasi, tetapi semuanya itu tidak cukup. Harus disertai dengan entrepreneurship. Dan persoalan entrepreneurship merupakan kelemahan Muslim Indonesia. Karena itu, Pak JK menyarankan agar belajarlah sampai ke negeri Cina. Beliau menegaskan tidak perlu ke negeri Cina, karena di sini juga banyak, maksudnya di Indonesia juga banyak Cina. Menariknya lagi karena Pak JK menggagas pertemuan antara remaja masjid dan remaja Tionghoa untuk melakukan diskusi berkala mengenai kewirausahaan. Hal yang saya utarakan tadi tidak diurai oleh Ade Armando. Tujuannya mungkin untuk menyudutkan masyarakat Muslim Indonesia dan khususnya Pak JK. Selain itu, Ade Armando pun menuduh Pak JK bersikap rasis hanya lantaran Pak JK menggunakan kata mereka yang disematkan kepada etnis Tionghoa dengan mengabaikan di mana Pak JK berceramah. Pak JK berceramah jelas di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia, bukan pada masyarakat Indonesia seumumnya. Di luar dari Muslim Indonesia, maka kata ganti yang tepat adalah mereka. Etnis Jawa, etnis Bugis, etnis Padang, etnis Ambon, etnis Papua, sama kedudukannya adalah mereka. Demikian pula dengan etnis Tionghoa. Saya percaya bahwa hal-hal yang telah saya uraikan tadi juga disadari oleh Ade Armando. Tetapi memang Ade Armando konsisten pada peran antagonisnya dengan bentuk
mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Muslim Indonesia. Tentu dia punya motivasi tersendiri yang hanya dialah yang mengetahuinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salamat. Publik. Jaskor bukan berita, hanya bincang tentangnya.